Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang matrik dan juga sejarah matrik. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Payato, presensi 27, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Izra Putra Pratiganta, presensi 15. Perkenalkan, nama saya Dini Salam Masuk Pertama, presensi 11. Perkenalkan, nama saya Bagus Labib Al-Fikri, presensi 9. Mari kita simak video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Payato, absen 27. Kali ini yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah matrik. Sejarah matrik dalam matematika itu adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, sehingga membentuk suatu bangun persegi. Matrik berkaitan erat dengan sistem persamaan linear. Pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi, bahasa Cina dalam teks kuno Jianzhang Su atau Nin Chapter of the Mathematical Art telah menyuguhkan berbagai macam soal mengenai sistematika perlinearan, ya, termasuk metode menyelesaikan yang dasarnya merupakan metode matrik. Salah satu soal dalam teks kuno tersebut yaitu berbunyi terdapat 3 jenis jagung untuk 3 karung jenis pertama ditambah 2 karung jenis kedua, dan sekarang jenis ketiga harganya 39. 2 karung jenis pertama ditambah 3 karung kedua, dan sekarang jenis ketiga harganya 34. Sekarang jenis pertama dan 2 karung jenis kedua dan 3 karung jenis ketiga harganya 26. Berapakah harga jagung keseluruhan apabila masing-masing jenis sekarang saja? Penulis soal kemudian menyusun koefisien-koefisien dalam persamaan yang digambarkan dalam soal dan kelas dalam sebuah tabel yang sering disebut dengan counting board atau papan perhitungan. Contohnya seperti ini. Metode pada abad ke-20 juga sering metode pada abad ke-20 biasanya menulis koefisien tiap persamaan menurut arah baris. Tetapi metode Cina kuno di atas menurut arah kolom. Dan di sini diketahui bahwa artinya masih pertama kali ditemukan oleh bahasa Cina kuno, serta matrik diduga terbentuk karena kebiasaan dan penulis bahasa Cina sering dari atas ke bawah. Selain bukti-bukti di atas, ada juga beberapa tokoh yang mengemukakan tentang matrik dan berperan dalam pengembangan sistematik, yaitu yang pertama ada Arthur Cayley. Arthur Cayley merupakan seorang ahli matematika yang pertama kali menemukan rumus matrik. Pendidikan Cayley dimulai pada tahun 1838 dengan kuliah di Trinity College. 3 tahun berselang, Cayley lulus. Ahli matematika yang hobi membaca novel Jane Austen, Byron, Thackeray, and Shakespeare ini mengarang 2 karya di Cambridge Mathematical Journal. Karyanya dimulai dengan manajer di Cambridge. Setelah melanjutkan pendidikannya, dalam rentang waktu tersebut, karyanya mencapai 28 makalah untuk Cambridge Mathematical Journal. Karya-karya dari Cayley nampaknya banyak bergaya ala Leibniz dan Legendre. Selepas kontrak di Cambridge, Cayley menjadi tutor di Fellow of Trinity. Di samping itu, ia juga melanjutkan beberapa penelitian tentang matematika. Bisa dibilang, matematika yang dipelajarinya hanya dengan modal bakat alamiah dalam pendidikannya. Pada awal 1849, makalah Cayley menghubungkan ide-idenya pada komutasi dengan ide Cayley. Pada tahun 1854, Cayley menulis 2 makalah yang luar biasa untuk wawasan mereka pada grup abstrak. Pada waktu itu hanya dikenal kelompok itu untuk memutasi kelompok, dan bahkan ini adalah daerah baru secara radikal. Namun Cayley mendefinisikan sebuah abstrak dan memberikan tabel untuk melakukan perkalian kelompok. Pada tahun 1836, Cayley diangkat menjadi profesor Settler Matematika Murni di Cambridge. Ini menyebabkan penurunan yang sangat besar dalam pemasukan keuangan Cayley yang sekarang harus mengelola gaji sebesar sebagian kecil dari apa yang dihabiskan. Sebagai pengacara terampil,
Namun kalian sangat senang memiliki kesempatan untuk mengabadikan diri sepenuhnya untuk matematika. Kalian berusaha lebih sekedar memenuhi kondisi ini, yang menerbitkan lebih dari 900 makalah dan catatan yang meliputi hampir setiap aspek matematika modern. Selanjutnya ada James Joseph Sylvester. Lahir pada 3 September hingga wafat pada 15 Maret 1897. Merupakan matematikawan Inggris dan orang pertama yang memperkenalkan kata matrik pada tahun 1820. Dia berkontribusi fundamental bagi teori metrik, teori invarian, teori bilangan, teori partisi, dan kombinasi. Yang memainkan peran kepemimpinan dalam matematika Amerika pada pertengahan abad ke-19 sebagai profesor di Johns Hopkins University dan sebagai pendiri dari American Journal of Mathematics. Selanjutnya ada Pierre Vertixars. Pierre Vertixarus lahir pada 10 Maret 1798 hingga wafat 20 November 1861. Seorang matematikawan asal Prancis. Samus adalah profesor di Universitas Starbucks, Prancis, dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan di Paris. Dia adalah pengarang beberapa risalah, termasuk diantaranya solusi numerik persamaan dengan beberapa variabel yang tidak diketahui, 1842. Beberapa integral dan kondisi keterintegralnya dan penentuan konflik dan domain. Dia juga menemukan aturan mnemonik untuk memecahkan determinan dari sebuah metrik berordo 3 kali 3 yang dinamakan skema Sarus, yang memberi metode mudah untuk diingat, easy to remember. Dalam mengerjakan determinan dari sebuah metrik berordo 3 kali 3 seperti digambarkan atau dalam perkalian silang. Yang pertama, operasi matrik. Definisi matriks. Matriks adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan yang diatur berdasarkan baris, row, dan kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam matrik atau disebut juga elemen atau unsur. Ukuran atau ordo. Matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom pada matriks tersebut. Ordo matrik. Di sini ada ordo matrik A, B, C, dan D. Ordo matrik A yaitu 3 kali 2. Ordo matrik B yaitu 1 kali 4. Ordo matrik C 4 kali 4. Dan ordo matrik D 2 kali 1. Selanjutnya notasi matrik. Matrik dinotasikan dengan huruf besar. Jika A adalah sebuah matrik, kita dapat juga menggunakan A baris kali kolom untuk menyatakan entry atau unsur yang terdapat di dalam baris dan kolom. Dari A sehingga A sama dengan A baris kali kolom. Contoh, baris itu yang horizontal dan kolom itu yang vertikal. Yang kedua ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks buncur sangkar atau persegi adalah matriks yang berukuran n kali n. Contohnya seperti A sama dengan kolomnya ada 2, barisnya ada 2, seperti 1, 4, 3, 1. Yang kedua ada matriks 0, adalah matriks yang setiap entry atau elemennya adalah bilangan 0. Contohnya seperti 3 kali 2. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Sifat-sifat dari matriks 0 adalah min A plus 0 sama dengan A. Jika ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks 0, min A sama dengan 0. Begitu juga dengan 0 min 0. Yang ketiga ada matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Dinotasikan sebagai D. Contohnya seperti 3 kali 3. Jadi barisnya ada 3, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5. Yang keempat ada matriks saklar, adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Contohnya seperti 3 kali 3. Misalnya barisnya 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Dan kolomnya 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5.
Jenis-jenis matriks yang berikutnya. Yang keenam itu ada matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonalnya utamanya bernilai satu. Sifat-sifat matriks identitasnya yaitu A kali I sama dengan A, I kali A sama dengan A. Jadi garis diagonalnya itu bernilai satu semuanya. Yang ketujuh ada matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawahnya diagonal utamanya bernilai nol. Jadi diagonal utamanya, diagonal bawahnya yaitu bernilai nol. Selanjutnya kedelapan ada matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atasnya diagonal utamanya bernilai nol. Jadi ini pada bagian pojok bawah berbentuk segitiga ada di bagian bawahnya itu bernilai nol dan di pojok atasnya juga bernilai nol. Yang selanjutnya adalah operasi pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan, addition. Jika A dan B adalah sembarang, dua matriks yang ukurannya sama, maka jumlah A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Contohnya seperti pada gambar matriks A ditambah matriks B, rumusnya sebagai berikut. Berlaku juga untuk operasi pengurangan pada matriks. Contoh soalnya yang pertama, jika A sama dengan matriks berikut dan B adalah matriks berikut, penjumlahannya adalah masing-masing entry yang bersesuaian ditambah. Contohnya seperti berikut. 3 ditambah 4 adalah 7, 2 ditambah min 6 adalah min 4, 5 ditambah 7 adalah 12, 1 ditambah 0 adalah 1, min 6 ditambah 8 adalah 2, 4 ditambah 2 adalah 6. Sedangkan jika pengurangan matriks A dengan matriks B, yaitu 3 dikurangi 4 sama dengan min 1, 2 dikurangi min 6 sama dengan 8, 5 dikurangi 7 sama dengan min 2, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, min 6 dikurangi 8 sama dengan 14, min 14, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya ada materi yang terakhir yaitu matriks transpose. Matriks transpose jika A adalah suatu matrik M kali N, maka transpose A dinyatakan oleh A dan didefinisikan dengan matrik N kali M. Yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A. Kolom keduanya adalah baris kedua dari A. Demikian juga dengan kolom ketiga adalah baris ketiga dari A. Dan seterusnya. Contoh matriks A. A sama dengan kolom pertama 1, 4, 1, 1, 3. Yang berordo 2 kali 3. Transposenya itu dirubah menjadi 1, 3, 1, 4, 1, 3. Itu 3 kali 2. Selanjutnya ada sifat-sifat matrik. Yang pertama, A plus B pangkat T sama dengan A pangkat T plus B pangkat T. Yang kedua ada A pangkat T kurung tutup pangkat T sama dengan A. Ketiga ada A kali B pangkat T sama dengan B pangkat T kali A pangkat T. Yang keempat ada K kali A pangkat T sama dengan K kali A pangkat T. Berikut ini adalah pembuktian dari matriks transpose. Bisa dilihat di sini terdapat pembuktian aturan nomor 1. Di mana ini membuktikan bahwa matriks transpose bisa menjadi bentuk kesesuaian dengan materi yang ada yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada matriks simetri. Sebuah matriks dikatakan simetri apabila hasil transpose matriks A sama dengan matriks A itu sendiri. Contohnya A pangkat T sama dengan A. Yang pertama ada A
132, 300, 200. Terus kemudian A pangkat T. Sama saja hasilnya yaitu 132, 300, 200. Yang kedua ada B, 21, 12. B pangkat T sama dengan 21, 12. Itu sama. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa buka SID kami, yaitu SID Matematika kelompok 4 KLM PK 4. Nah, di situ kalian bisa menemukan sejarah dari matrik dan juga materi-materi yang telah kami sampaikan. Jadi, jangan lupa untuk dilihat dan dibaca juga, dimengerti penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.